Kita akan bahas yang pertama pemirsa terkait dengan UTBK. Jadi saat ini para calon mahasiswa tengah menjalani UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer yang merupakan bagian dari proses seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, hasil dari UTBK ini akan menjadi dasar penilaian bagi calon mahasiswa untuk diterima di PTN melalui jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Jadi dengan kata lain pemirsa, UTBK adalah jenis tesnya, sementara SNBT adalah sebutan untuk jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, jadi sekarang namanya SNBT ya. Nah, ini sudah berlangsung berapa lama tuh namanya? Karena kalau dulu ya zaman saya namanya masih UMPTN, Marcel. Tapi tesnya memang sesulit itu ya. Dan pendaftaran UTBK sendiri nih pemirsa telah ditutup pada Maret 2025 lalu ya. Jadi saat ini sedang berlangsung adalah UTBK gelombang pertama karena memang hanya ada satu gelombang ya. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sejumlah tes-tesnya. Nah, berkaitan dengan UTBK ini, apa saja sih materi-materi yang diuji? Ini pastinya penasaran ya para pemirsa. Iya, dan pastinya untuk para calon mahasiswa ini sudah mempersiapkan diri juga nih. Karena dalam UTBK ada soal-soal seperti tes potensi skolastik, ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Durasi ujian sendiri ini sekitar 2,5 jam, dan seperti namanya ya, ujian ini berbasis komputer. Oke, sebelum SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tertulis, jadi sudah ada jalur lainnya yang dibuka untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Kalau SNBP penilaiannya berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jadi tidak ada tes-tesan ya seperti di SNBT saat ini. Nah, makanya itu kenapa kalau jalur prestasi ini menjadi salah satu jalur yang juga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak berprestasi walaupun juga lewat jalur non-akademik ya Marcel ya. Ya, betul sekali, dan itu rangkaiannya atau prosesnya ini sudah selesai. Sekarang yang akan kita soroti ini soal SNBT yang mana cara ujiannya adalah dengan UTBK. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya di sejumlah titik pemirsa. Yang pertama yang digelar di Universitas Indonesia. Jadi Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Chairul Mudadi meninjau langsung pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK hari pertama di kampus UI Depok. Chairul mengatakan UTBK penting karena bukan hanya sebagai seleksi masuk, tapi juga sebagai upaya transformasi pendidikan yang lebih adil dan terbuka. Dirinya juga menyampaikan harus ada hal-hal yang diantisipasi jika terjadi kemungkinan kecurangan seperti memperkuat pengawasan selama proses ujian berlangsung. Dan kita dengarkan pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Chairul Mudadi. UTBK bukan sekedar seleksi masuk perguruan tinggi, tapi sebetulnya juga merupakan sebuah upaya ya untuk transformasi sistem pendidikan tinggi kita yang lebih adil, terbuka dan kontekstual ya. Dalam hal ini tentu saja kita mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Yang saya kira itu akan didasarkan pada nilai UTBK sebagai dasar seleksi nantinya. Nah, pelaksanaan tes tahap pertama ujian tulis berbasis komputer atau UTBK ini dalam seleksi nasional berdasarkan tes SNBT ya di Universitas Hasanuddin Makassar juga ternyata berjalan lancar tanpa kendala. Jadi di Universitas Indonesia juga lancar, di Makassar juga lancar. Dan hari ini ada sebanyak 21.813 calon mahasiswa yang mengikuti UTBK dalam SNBT di Universitas Hasanuddin. Ya, pemirsa, tahun ini jumlah peserta ternyata naik dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya di tahun 2024 hanya sekitar 20.200 peserta saja. Nah, keseluruhan ruangan ujian di Universitas Hasanuddin ini juga telah dilengkapi dengan alat perusak sinyal atau jammer. Sehingga peserta gak bisa nih melakukan kecurangan seperti menggunakan atau melakukan komunikasi dengan pihak luar. Jadi murni sesuai dengan kemampuan mereka.
Selain jammer, tiap ruangan peserta ujian juga telah dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Jadi nggak ada lagi ya bisa main-main curang ya seperti zaman-zaman dahulu kala. Sekarang semuanya sudah canggih ya teknologi dan diawasi secara ketat. Nah, pemirsa, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa memastikan bahwa UTBK berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Pihaknya hanya menerima laporan terkait 1 unit komputer peserta yang sempat mengalami kerusakan, namun sudah diganti dengan komputer cadangan. Ya, bicara soal ujian, ini tentunya ada strategi juga ya supaya bisa lolos nih untuk para calon mahasiswa. Karena persaingan begitu ketat dan tentunya harapan tinggi untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri yang memiliki ada tekanan. Kemudian juga tentunya ini jadi kebanggaan tersendiri juga pastinya ya, sehingga harus betul-betul berusaha. Lalu seperti apa strategi agar pelajar bisa lolos dalam UTBK? Kita lihat bersama dalam grafis berikut ini, pemirsa. Kita lihat ya, apa saja sih strategi-strateginya agar bisa lolos. Tuh, yang terakhir tuh tadi jangan lupa berdoa pasti nih ya. Strategi lolos UTBK SNBT. Yang pertama, jangan menunda belajar. Jadi stop scrolling dulu medsosnya. Belajar, fokus, persiapkan diri yang benar-benar matang ya. Ya, pastikan ada waktu, bukan hanya waktu senggang, tapi harus dialokasikan benar-benar nih waktu untuk belajarnya. Terus perbanyak latihan soal yang sudah beredar begitu, kemudian juga mengukur waktu pengerjaan karena ini ada waktunya yang nggak boleh lewat dari tenggat waktu yang ditentukan oleh sistem. Sekali lagi ini berdasarkan sistem komputer nih. Dan juga bisa juga lakukan riset-riset sederhana. Ya, jangan lupa riset ya. Riset ini wajib sepertinya ya untuk tahu nanti apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dibawa. Ada fokus pada PTN tujuan juga ya. Ada beberapa pilihan PTN yang bisa menjadi fokus tujuan Anda. Dan juga cari info terkini mengenai UTBK. Itu dia strategi lolos yang jelas dari diri kita sendiri yang nggak mungkin mendapatkan bantuan dari mana-mana ya kalau misalnya mau lolos perguruan tinggi negeri. Nah, hari kedua tes penerimaan mahasiswa baru 2025 nih sejumlah orang tua turut mengantarkan anak mereka ke Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mereka bahkan sudah datang sejak subuh di lokasi, hingga ada pula yang datang dari luar kota untuk mengikuti UTBK. Kita simak kisahnya berikut ini. Sejumlah orang tua mengantarkan anak-anaknya mengikuti tes di berbagai kampus di Indonesia, salah satunya di UPN Veteran Jawa Timur. Pemandangan ini merupakan bukti bagaimana kampus negeri masih menjadi primadona bagi mereka yang akan melanjutkan bangku kuliah. Doa dan harapan orang tua turut menjadi bagian peserta UTBK dan menyimpan cerita tersendiri. Eni, salah satu orang tua asal Mojokerto, bercerita harus bangun jam 2 dini hari, mempersiapkan anaknya pagi ini untuk mengikuti UTBK. Dari jam 3 pagi mengendarai transportasi bus dan tiba di kampus pada pukul 5 pagi, bahkan melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid kampus. Berangkat jam 3, jadi tadi berangkat jam 3, saya bangun jam 2, persiapan ya, mandi apa gitu ya Mbak ya. Terus berangkat jam 3, kita dapat bis umum jam setengah 4. Perjalanan sampai Bungurasi itu sekitar jam setengah 5. Terus kita sampai di UPN sini jam 5 kurang 10 dan kita sholat di musolahnya UPN. Ibu perasaannya gimana? Deg-degan Mbak. Nggak ikut ujian tapi ikut deg-degan. Sementara Heri dan Hussein, meski jarak rumah mereka tidak terlalu jauh dari kampus, memilih mengantarkan anaknya pukul 4:30 pagi. Selain menghindari kemacetan, hal ini mereka lakukan agar putri mereka memiliki waktu yang cukup mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan tes. Pak Heri, ini pagi ini mengantarkan anaknya tes dari jam berapa Pak tadi berangkat? Tadi dari jam 4:30. Dari jam 4:30. Nyampe sini jam berapa Pak? Jam sekitar 5:15. Pak, ini kan hari pertama, kemudian ini anak kedua. Ini bagaimana perjuangan adik selama ini persiapan untuk tes hari ini Pak? Ya sudah mulai dari sebulan kalau nggak salah setelah ujian dari SMA itu dia coba untuk mematangkan diri untuk belajar. Ya mudah-mudahan bisa sukses lulus dari tes UTBK ini. Peserta UTBK tidak hanya berasal dari Jawa Timur, ada pula mereka yang datang dari Cirebon, Jawa Barat. Bersama ibunya, Dikta rela menginap sudah 3 hari di Surabaya. Perjuangan ini ia lakukan agar bisa membanggakan orang tuanya yang sudah menemani dan memberikan doa terbaik bagi dirinya. Deg-degan sama ada terharunya, soalnya ini kan bisa dibilang
Pertama kali saya tes di Surabaya, terus juga ya semoga bisa membanggakan ibu. Ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes UTBK SNBT 2025 dilaksanakan serentak sejak tanggal 23 April hingga 5 Mei 2025 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.